menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ternyata, akhirnya semua sekarang terungkap lah. Yaitu Rizal Afif yang telah menculik 12 anak. Ternyata pernah diundang jadi narasumber di podcast Refly Harun. Bayangkan, katanya juga sih dibayar 7 juta. Ini dari Eko Kuntadi. Waduh, kabarnya Rizal Afif dibayar 7 juta untuk berbohong ngaku mantan napiter di podcastnya Refly Harun. Tujuannya membela Munarman atas arahan Bahar Smith dan Refly. Gerombolan ini memang hidup dari kebohongan ke kebohongan selanjutnya, tapi ngaku paling beragama. Nah, ini sambil menyertakan flyer se-Indonesia ditipu, podcastnya Refly Harun hoax dan berbahaya. Rizal Afif bukan mantan napiter. Refly Harun adalah sutradara di balik ini semua. Dia, Bahar Smith, dan Munarman dalam satu lingkaran. Rizal Afif bukan mantan napi teroris seperti yang di podcast Refly Harun. Di settingan Bahar Smith, Rizal Afif disuruh ngaku mantan napiter untuk membantu menyelamatkan kasus Munarman. Kalapas Gunung Sindur membantah bahwa Rizal Afif bukanlah napi teroris. Rizal Afif masuk rutan Gunung Sindur karena kasus kerusuhan Bawaslu. Ternyata bukan napi teroris. Ternyata tujuannya ya untuk membela Munarman. Dan Rizal Afif cuma seorang predator seks, nyulik anak kecil untuk dimangsa. Ia juga menipu yang kena kasus pidana. Setelah kenal Bahar Smith di penjara, profesinya berubah jadi pengumpul massa untuk membuat kerusuhan anak-anak STM yang pernah rusuh di Jakarta hasil kerja orang ini. Nah, jika ini benar, ya seharusnya ada penindakan lah. Karena ini kebohongan yang masif. Seluruh masyarakat Indonesia pasti banyak yang terkena hoax ini jika itu memang benar-benar settingan. Bahaya sekali jika ini benar-benar settingan. Kita lihat komentar-komentarnya. Wah, bagaimana Kejaksaan RI? Kenapa hakim menjatuhkan hukuman ringan untuk Munarman? Dengan adanya berita dari RH, harus buat statement kebenaran berita ini. Soalnya ini kasus serius dan sudah masuk ke ranah pidana. Kalau berita ini benar dan ada bukti jelas seterang cahaya, maka RH bisa kena pidana dan pihak kepolisian wajib mengusut tuntas sampai ke bohir utama. Berarti bohirnya miskin dong, cuma bayar 7 juta. Yang licik yang ngundang menang banyak lah. Pengajuan 100 juta dibagi 7 juta. Saya gak mengherankan juga sih sekelas Refly Harun mengundang narasumber yang tidak jelas kualitasnya. Ya seharusnya sebelum mengundang narasumber, ya dilihat background-backgroundnya dulu. Jangan syukur-syukur mengundang. Akhirnya seperti ini. Akhirnya ya terkesan pembodohan publik lah. Akhirnya semua kan terungkap kan. Akhirnya gara-gara Rizal Afif kemarin ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan ternyata akhirnya sekarang ini semua terungkap satu persatu. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Akhirnya terungkap semua, dibayar 7 juta hanya untuk lakukan ini. Pegiat media sosial Eko Kuntadi menuding bahwa Rizal Afif dibayar 7 juta untuk berbohong mengaku sebagai mantan narapidana teroris napiter di podcast ahli hukum tata negara Refly Harun. Menurut Eko Kuntadi, hal dilakukan dengan tujuan membela terdakwa tindak pidana terorisme Munarman atas arahan Bahar Smith dan Refly Harun. Waduh, kabarnya Rizal Afif dibayar 7 juta untuk berbohong ngaku mantan napiter di podcastnya Refly Harun, kata Eko Kuntadi melalui akun Twitter pribadinya pada Minggu 15 Mei 2022. Tujuannya membela Munarman atas arahan Bahar Smith dan Refly, sambungnya. Eko Kuntadi lantas menyindir bahwa gerombolan ini memang suka berbohong, namun mengaku paling beragama. Gerombolan ini memang hidup dari kebohongan selanjutnya, tapi ngaku paling beragama katanya. Bersama pernyataannya, Eko Kuntadi melampirkan gambar bertuliskan informasi soal Refly Harun dan Rizal Afif se-Indonesia ditipu. Podcastnya Refly Harun hoax dan berbahaya. Demikian tertulis pada bagian gambar tersebut. Rizal Afif bukan mantan napiter. Demikian tertulis selanjutnya. Dalam gambar tersebut juga dikatakan bahwa Refly Harun adalah sutradara di balik semua ini. Dia, Bahar Smith, dan Munarman dalam satu lingkaran. Rizal Afif bukan mantan napi teroris seperti yang di podcast Refly Harun. Demikian tertulis. Ini settingan Bahar Smith. Rizal Afif disuruh ngaku mantan napiter untuk membantu menyelamatkan kasus Munarman. Kalapas Gunung Sindur membantah bahwa Rizal Afif bukanlah napi teroris. Rizal Afif masuk rutan Gunung Sindur karena kasus kerusuhan Bawaslu. Selanjutnya dalam rangkaian cuitannya, Eko Kuntadi menyinggung bahwa Rizal Afif adalah seorang predator seks anak.
Menurutnya Rizal Afif menjadi pengumpul massa, membuat kericuan usai mengenal Bahar Smith di penjara. Rizal Afif cuma seorang predator, nyulik anak kecil untuk dimangsa. Ia juga menipu yang kena kasus pidana, kata Eko Kuntadi. Setelah kenal Bahar Smith di penjara, profesinya berubah jadi pengumpul massa untuk membuat kerusuhan anak-anak STM yang pernah rusuh di Jakarta. Hasil kerja orang ini, sambungnya. Diketahui terbongkar penculikan 12 anak di Bogor. Abi Rizal Afif alias Rizal mengaku sebagai ex-napi teroris Napiter yang baru bebas dari lapas Gunung Sindur. Namun nama Abi Rizal Afif ternyata tak ada di lapas tersebut. Se-Indonesia ditipu podcast Refli Harun hoax dan berbahaya. Rizal Afif bukan ex-napi teroris. Podcast Harun dengan sengaja setting Rizal Afif berikan kesaksian palsu bahwa Munarman tidak terkait MIT dan ISIS. Akan tetapi ini fakta sebenarnya menjelaskan dari Kalapas Gunung Sindur Mujiarto saat berbincang dengan Detik Jabar. Di data kami tidak ada atas nama Abi Rizal Afif, ucap Kalapas Gunung Sindur Mujiarto saat berbicara dengan Detik Jabar pada Jumat 13 Mei. Mujiarto menjelaskan, adapun dalam data yang didapat ada satu nama Muhammad Rizal alias Izal bin Sulaiman yang memang baru keluar dari lapas tersebut. Dia baru bebas pada 12 Januari 2022. Namun napi tersebut bukan terpidana teroris. Menurut Mujiarto, pria tersebut merupakan napi kasus penipuan. Ada yang bebas dari lapas Gunung Sindur tanggal 12 Januari 2022 atas nama Muhammad Rizal alias Izal bin almarhum Sulaiman dengan kasus 378 penipuan. Kalau memang orang yang sama dengan Abi Rizal Afif itu dia. Yang jelas tidak ada warga binaan maupun mantan warga binaan atas nama Abi Rizal Afif di lapas Gunung Sindur, kata dia menegaskan. Polisi mengungkap kasus penculikan bocah asal Bogor dan bocah asal Jakarta Selatan yang terjadi dalam kurun waktu berdekatan. Polisi menangkap tersangka Abi Rizal Afif yang mengaku sebagai mantan narapidana kasus terorisme. Dalam pemeriksaan polisi, dia mengaku sebagai mantan narapidana kasus terorisme. Hasil pemeriksaan polisi terungkap bahwa Rizal Afif ini adalah mantan napiter. Dia baru keluar dari lapas Gunung Sindur pada Februari 2022 setelah divonis di kasus terorisme. Terhadap yang bersangkutan kami masih lakukan pendalaman karena berdasarkan pengakuan tersangka sudah kali menjalani hukuman pidana. 2 kali diantaranya menjalani pidana kasus terorisme, kata Kapolres Bogor AKBP Imam Imanuddin dalam jumpa pers di Mapolres Bogor. Selain 2 kasus pidana terorisme, tersangka Abi Rizal Afif pernah terlibat kasus pidana penipuan di Depok, Jawa Barat. Imam menyebut tersangka Abi Rizal juga mengaku pernah mengikuti pelatihan di Poso selama 7 bulan. Diketahui pengacara Bahar, Irwan Tuan Kota membantah keras pernyataan pelaku penculikan 12 bocah Rizal Afif yang mengaku murid dari Bahar Smith. Saat itu Rizal memang ditahan di lembaga pemasyarakatan Super Maksimum Security Gunung Sindur, Bogor. Di tempat tersebut, menurut Irwan, Rizal hanya sempat bertemu dengan Bahar, bukan berguru. Tidak benar kalau Rizal Afif murid Bahar. Dia hanya dalam tempat dan waktu yang sama pernah bertemu dengan Bahar. Sekali lagi, ada yang dia sampaikan tidak benar alias hoax, katanya saat dikonfirmasi pada Jumat 13 Mei. Dia pernah menghuni lapas Gunung Sindur, sehingga saat beliau Bahar ditahan juga di lapas Gunung Sindur, jadi sempat bertemu aja dengan Bahar, bukan berguru, karena ini jelas berbeda, sambungnya. Soal kunjungan Rizal ke pesantren Bahar, Iwan tak menampik hal tersebut. Ia membenarkan, akan tetapi ketika Rizal berkunjung, penceramah berdarah Poso Sulawesi Tengah itu sedang berada dalam tahanan, artinya keduanya tidak bertemu.